kenapa utangnya itu dianggap lunas? Bukan karena dihapuskan oleh bank, tapi karena ditutupi oleh asuransi. Tapi apakah seperti ini secara syar'i boleh? Transaksi ribanya salah, dosa. Transaksi gorornya salah dan dosa. Bahwa prinsip asuransi utang itu adalah prinsip goror besar. Asuransi ini akad batil. Kenapa kok bisa akad batil? Karena dia dibangun di atas prinsip goror besar. Berarti hasilnya juga batil. Dan Ustaz, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau hutang di BRI itu hutangnya belum selesai tapi orangnya sudah meninggal. Dari BRI mungkin sudah dilunaskan, tapi dari hukum agama bagaimana itu urusannya Ustaz sama yang maha hidup? Kurang lebih. Nah, baik. Sudah mau pulang? Jam 5 ya. Nah, insya Allah kita sampai jam 5. Jadi dengan sabar. Masih kurang lama ya. Berikutnya untuk kasus seperti yang ditanyakan tadi. Sebenarnya kenapa utangnya itu dianggap lunas? Bukan karena dihapuskan oleh bank, tapi karena ditutupi oleh asuransi. Sebab utang yang ada di bank konven itu kebanyakan diasuransikan. Misalnya utang 100 juta, asuransinya 2%, bayar 2 juta. Sehingga Anda ketika utang 100 juta mungkin nggak nerima 100 juta, nerima 95 juta, atau nerima 90 sekian juta. Sisanya apa Pak itu Pak? Ada biaya provisi, ada biaya asuransi, ada biaya administrasi, dan aneka biaya-biaya yang dibebankan semuanya kepada nasabah. Tertulis utang 100, sing ditompo 95. Tapi nanti bayarnya 130. Dicicil selama 5 tahun misalnya. Totalnya sampai 130. Berarti bunganya berapa? Bunganya berapa? 35 juta. Tuh, tapi kan biaya-biaya tadi tanggung jawab nasabah. Ya sudah, anggap saja bunganya jadi 30 juta. Baik. Nah, piyambake sampun nyicil 70 juta. Meninggal. Sudah nyicil 70 juta, meninggal. Berarti kurang 60. 60 itu ditutupi oleh asuransi. Nah, sehingga utangnya dianggap lunas. Itu skemanya seperti itu. Boleh nggak Pak kayak gini Pak, secara syar'i? Kalau secara aturan negara ya sudah selesai, sehingga nanti bank tidak akan nuntut di akhirat, karena bank sudah selesai urusannya dengan ini nasabah, utangnya sudah ditutupi oleh asuransi. Tapi apakah seperti ini secara syar'i boleh? Baik. Di sini ada 2 akad bermasalah. Pertama, akad utang ribawi. Yang kedua, akad asuransi. Oke? Akad utang ribawi, jenengan utang 100, mengembalikan 130. Tambahan 30 riba. Akad asuransi, jenengan bayar 2 juta. Bapak Ibu bayar 2 juta. Tapi nanti akan mendapatkan kelebihan berapa? Nggak jelas. Bisa jadi malah nggak dibayar sama sekali. 2 juta itu hangus. Kenapa hangus Pak? Kalau tidak ada komplain kan hangus. Sehingga ketika Anda tidak ada klaim apapun, 2 juta ini hangus. Hukumnya bagaimana yang seperti ini? Ini namanya akad gharar. Namanya apa? Gharar. Jadi dia bayar 2 juta untuk mendapatkan sesuatu yang nggak pasti, yang disebut dengan peluang. Ya? Sehingga transaksi ini gharar. Transaksi ribanya salah, dosa. Transaksi ghararnya salah dan dosa. Cuman begini, solusi untuk transaksi ribanya adalah bayar pokoknya saja. Sedangkan solusi untuk transaksi ghararnya, Anda hanya boleh menerima senilai yang dibayarkan. Tadi bayar berapa? 2 juta. Berarti nanti jenengan ketika dikasih banyak, yang boleh diterima hanya 2 juta. Paham ya? Baik. Nah terus penyelesaiannya gimana?
Karena tadi sudah bayar 70, berarti kurangnya pinten? 30. Aslinya kurang berapa? 30. Sudah, Anda cukup bayar 30 kewajibannya plus 2 juta. Berarti kok plus 2 juta? Dikurangi 2 juta. Jadinya 28. Paham ya? Karena yang 2 juta sudah ditutupi oleh asuransi ke bank. Maka kewajiban Anda cukup bayar 28. Tapi bank tidak nerima, Pak. Nengono kasihkan ke asuransi. Asuransi nggih mboten nampa. Jadi sama-sama dua-duanya nggak nerima. Sebab sistem mereka nggak bisa menerima seperti itu. Nah, terus gimana, Pak? 28 itu berikan untuk kegiatan sosial. Kasihkan ke fakir miskin, dikasihkan untuk kegiatan sosial, memperbaiki jalan, untuk apalagi perbaikan selokan dengan nilai uang 28 juta tadi. Insya Allah paham? Jelas nomor 11? Jelas. Alhamdulillah. Kaidah yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini ya. Kaidahnya mengatakan kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Hasil batil adalah batil. Baik. Seperti yang kita pahami bahwa prinsip asuransi utang itu adalah prinsip gharar besar. Gharar besar. Kok bisa, Pak? Ada orang yang utang, kemudian utangnya diasuransikan. Dengan misalnya berapa biasanya asuransi utang? Ya, cuman 2% atau ya senilai 2 juta atau 1,5 juta. Misalnya utang 100 juta, 2% berarti cuman bayar 2 juta, bayar 2 juta. 100 juta ini mau dilunasi berapa lama? Misalnya 3 tahun. Dalam rentang waktu 3 tahun ini, jika yang bersangkutan meninggal dunia sebelum utang lunas, maka utangnya akan ditutupi oleh pihak asuransi. Sudah? Sehingga di situ dia bayar premi iwad muawad. Bayar premi ini berupa premi ya, yang nilainya 2 juta. Lalu dia mendapatkan muawad. Dia mendapatkan muawad. Apa muawadnya? Jaminan utang lunas, pelunasan utang. Jika meninggal, padahal yang namanya mati, nggak ada satupun orang yang tahu. Jika mati ini kapan? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Maka tidak terjadi keseimbangan kejelasan antara iwad dengan muawad. Di sini iwadnya jelas 2 juta. Tapi muawadnya jaminan utang lunas wallahu a'lam. Ini enggak jelas. Karena ini enggak jelas, maka berarti di situ terjadi gharar besar. Baik. Dan ini akad batil. Ini adalah akad batil. Asuransi ini akad batil. Kenapa kok bisa akad batil? Karena dia dibangun di atas prinsip gharar besar. Berarti hasilnya juga batil. Akadnya batil, maka hasilnya juga batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Ya, judi itu transaksi yang batil. Sehingga orang yang menang judi dapat hasil, maka itu kebatilan. Haram bagi dia untuk menerimanya. Akad riba itu batil. Lalu dia mendapatkan keuntungan dari transaksi riba. Maka haram bagi dia untuk menerima keuntungan itu. Karena hasil dari sesuatu yang batil adalah batil. Baik. Saat nasabah meninggal, maka sisa utang, dia masih punya sisa utang.
sisa utang itu ditutupi dari hasil yang batil ini. Sehingga sisa utang berasal dari hasil yang batil. Artinya apa? Ketika sisa utang itu berasal dari hasil yang batil, berarti sebenarnya itu belum menutupi kewajiban nasabah. Baik. Jika sisa utang, saya ulang ya, sisa utang jika ditutupi dari hasil yang batil, berarti aslinya dia belum menutupi kewajiban nasabah. Nah, kemudian kita buat seperti ini ya, rinciannya. Utang nasabah itu kan ada dua. Pertama, pokoknya, bagian pokok. Yang kedua apa? Bunga, gini ya. Kalau nasabah utang ke bank kan ada dua ini yang kewajiban yang harus dia bayarkan. Yang pertama adalah pokok, yang kedua adalah bunga. Secara syar'i, mana yang wajib untuk dibayar? Secara syar'i yang wajib dibayar yang mana? Yang pokok. Ini kewajiban nasabah. Kewajiban secara syar'i. Sehingga diizinkan oleh syariat. Sedangkan bunga ini haram untuk dibayarkan. Kenapa Pak haram? Karena kita tidak boleh memberi makan riba. Baik. Lah terus dalam kasus ini bagaimana? Dalam kasus ini dua-duanya sisa pokok dan bunga itu dibayarkan dari hasil transaksi yang batil tadi. Begitu kan? Baik. Berarti kalau kewajiban nasabah dianggap belum selesai disebabkan itu adalah dari hasil yang batil, maka bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Jawabannya adalah kewajiban syar'i ini. Ini dianggap belum tertutupi. Sedangkan untuk kewajiban yang tidak syar'i, yang haram dibayarkan, yaitu bagian bunga, ya, maka pihak asuransi yang nutupi terserah asuransi. Nasabah tidak bertanggung jawab di situ. Paham ya? Jadi utang nasabah itu ada dua kan? Kewajiban nasabah dalam aturan perbankan ada dua, kewajiban bayar pokok dan kewajiban bayar bunga. Nah, kewajiban bayar pokok itu tidak hilang. Meskipun sudah dibayarkan oleh asuransi. Karena pembayaran itu berasal dari akad yang batil. Tidak hilang. Tapi kewajiban bayar bunga, jika sudah ditutupi oleh asuransi, ya terserah asuransi. Nasabah sama sekali tidak bertanggung jawab. Ya, dan aslinya dia tidak berhak untuk membayar itu. Baik. Karena itu, sekalipun sudah dianggap lunas, maka kami tekankan bahwa pokoknya wajib untuk tetap dibayarkan. Ya. Sekalipun sudah dianggap lunas, nasabah meninggal, nasabah mati, utang lunas. Utang dianggap lunas. Dianggap lunas itu bukan bank memutihkan ya, tapi bank ditutupi utangnya nasabah ini oleh asuransi. Utang dianggap lunas. Maka kesimpulannya adalah bagian pokok belum lunas. Wah, terus gimana Pak? Anda perlu cari tahu yang sudah dibayar ibu berapa. Terus pokoknya kurang berapa. Misalnya dari 100 juta, ya, ini plus bunganya 20 juta. Plus bunga 20 juta. Sudah dicicil 80. Berarti kan kurang 40 kalau pakai aturan bank. Agar jadi 120. Sudah? Berarti kekurangannya adalah 20 juta. Kekurangannya. Kenapa kurangnya sekian? Karena yang 80 sudah dibayar. Dan ini dianggap bayar pokok saja. Kurangnya 20. Sudah? Oleh asuransi ditutupi semuanya. Maka Anda punya utang 20 juta ke asuransi. Kembalikan 20 juta ke asuransi. Wah, enggak bisa Pak. Asuransi tidak menerima seperti itu. Baik, kalau tidak menerima seperti itu,
berarti yang 2 juta ini disalurkan untuk kepentingan umum. Kembalikan ke negara sebenarnya, tapi kita bisa salurkan untuk kepentingan umum. Berikan kepada fakir miskin, atau untuk kegiatan pembangunan jalan, untuk infrastruktur negara, dan seterusnya. Tayyib. Nah, sehingga jangan mikir masih ada sisa dari asuransi ini, boleh nggak dipakai untuk nutupi utang siapa? Kakak ipar dan seterusnya. Tidak boleh. Itu hasil yang batil. Tidak boleh memanfaatkan dari hasil yang batil. Wallahu a'lam.